Cici berteriak, kedua tangannya menutup wajah. Sosok hitam besar muncul dari dalam cermin. Makhluk bermata merah itu mendekati Cici. Semua kukunya panjang dan hitam. "Woi, kenapa teriak-teriak begitu? Ganggu orang tidur aja," omel Dina. Cici membuka kedua tangannya. Nihil, makhluk menyeramkan tadi sudah lenyap entah kemana. Badan Cici gemetar, wajahnya pucat pasi. "Lo kenapa sih? Kayak habis lihat hantu aja," tanya Dina. Tadi ada..." Cici gelagapan. "Ada apaan sih?" tanya Dina penasaran. Kepalanya celingukan kesana kemari. "Mending kita check out sekarang aja deh," usul Cici. "Baru aja 20 menit. Dina melihat jam tangannya. "Gue mau mandi dulu," ucapnya kemudian. "Jangan dong, gue takut sendirian," rengek Cici. Hujan di luar sedikit reda, tapi angin masih berhembus kencang. "Terus, lo mau ikut gue mandi?" Dina mencari handuk di dalam tasnya. Dia segera menuju kamar mandi tanpa memperdulikan Cici yang sedang ketakutan. Cici berteriak lagi. Kali ini karena suara petir yang bersautan. Dia semakin ketakutan. Cewek berambut sebahu itu sekarang sudah di depan pintu kamar mandi. "Dina!" Cici menggedor-gedor pintu. Dia semakin ketakutan. "Dina! Cepetan dong, gue takut nih!" ucap Cici gemetar. Petir yang terus-menerus menggelegar serta kencangnya angin membuat suara Dina tidak terdengar dari luar. Cici semakin panik. Dia segera keluar kamar menuju kamar Galang dan Fatih. "Galang, Fatih," panggil Cici. Tangannya terus menggedor pintu. Kamar mereka berhadapan, namun dipisah dengan sebuah lorong yang sangat panjang. Meski letak kamar mereka paling depan, Cici bisa melihat keadaan sepanjang lorong yang gelap, sunyi dan menakutkan. Tidak lama kemudian, Galang membuka pintu. "Ada apa sih? Ganggu orang tidur aja," ucap Galang. Lelaki itu mengucek-ngucek matanya. "Gue takut nih, kita check out sekarang yuk," jawab Cici. Tubuhnya semakin merinding. "Hah? Gila lo, baru juga setengah jam udah minta check out," omel Galang. Tangan kirinya mengusap-usap rambut kepalanya yang terasa lepek. "Gue tadi..." Cici menceritakan pertemuannya dengan hantu hitam yang keluar dari cermin. Dia juga menceritakan keran wastafel yang tiba-tiba menyala padahal sudah dimatikan. "Alah, lo aja yang penakut. Mungkin lo terlalu berhalusinasi. Bisa jadi lo kemakan omongan nenek lo tadi. Jadi lo ngerasa ketakutan begini." Galang hampir saja menutup pintu saat seorang laki-laki muda mendorong sebuah troli. Wajah laki-laki itu terlihat pucat. "Mbak, Mas, ini pesanan makanannya," ucap laki-laki yang berseragam seperti seorang pelayan. Dia memakai hem biru yang ditutup dengan celemek hitam. Galang dan Cici kebingungan karena mereka tidak pesan makanan apapun. "Loh, pesan apa?" tanya Galang. "Gue nggak pesan apa-apa," jawab Cici bingung. "Fatih mungkin atau Dina yang pesan," tebak Cici. "Setiap pengunjung yang check-in di villa ini otomatis juga memesan makanan pembuka. Mohon diterima." Laki-laki itu kemudian berbalik dan meninggalkan dua remaja yang masih kebingungan. Tak berselang lama, Galang membuka tudung saji dan mengambil 3 piring cemilan. Kemudian menutup kamar meninggalkan Cici begitu saja. Cici tidak bisa mengelak kalau di depannya ada makanan. Rasa takutnya hilang seketika. Rasa lapar menyerang tiba-tiba. Dia segera mendorong troli ke dalam kamar. Dina sudah duduk di atas kursi yang terbuat dari rotan. Rambutnya terbalut handuk. "Lo dari mana aja sih? Itu apa yang lo dorong?" tanya Dina. "Gak usah banyak tanya, ayo makan, gue udah lapar," jawab Cici enteng seolah lupa akan kejadian tadi. Seakan lupa dengan rasa penasarannya, Dina segera menyamar makanan yang dibawa Cici. Mereka berdua asik menikmati menu yang tersaji. Hujan sedikit reda, angin berhenti berhembus. Tidak lama kemudian, langit kembali normal. Cici membuka jendela. Dedaunan masih basah, angin sejuk menerpa wajahnya. Dina memutar musik sambil rebahan di atas kasur. 15 menit lagi kita check out. Pesan dari Galang membuat Dina segera beranjak dari rebahan. Cewek yang juga berprofesi sebagai model tersebut memberitahu Cici agar segera mempersiapkan diri. Galang dan Fatih sudah menunggu di mobil. Dari kejauhan terlihat Cici sempoyongan membawa tas miliknya. Dia baru saja memborong jajanan yang dijual di samping tempat parkir. "Lama banget kalian, dari mana aja sih?" omel Fatih. Dia mendekap satu kresek roti pemberian dari villa tadi. "Gue habis borong makanan nih," ucap Cici. Dia membuka tasnya. Di dalamnya penuh snack dan minuman.
buat bekal 1 minggu nanti, lanjutnya. Ya udah, yuk berangkat, ajak Fatih. Dia lalu membuka bungkusan burger. Galang sudah memacu mobil keluar dari pelataran villa. Bu, Fatih memuntahkan rotinya. Kenapa lo? Tanya Dina. Lihat, ini roti dari mas-mas tadi, ucap Fatih menunjukkan isi roti. Burger sebesar telapak tangan itu berisi belatung. Di atasnya ada saus yang ternyata seperti darah. Berarti yang kita makan tadi apa? Seketika mereka semua mual. Galang menghentikan mobilnya dan segera keluar dari mobil. Muntah massal pun terjadi. Fatih paling parah. Mereka semua lemas. Hari semakin sore, matahari hampir tenggelam. Setelah agak mendingan, mereka melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian mereka sampai di sebuah desa. Suasana desa sepi, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kita kemana nih? Tanya Cici khawatir. Mau tanya siapa kalau sepi begini? Lanjutnya. Awas! Fatih berteriak, tangannya menunjuk ke depan. Seekor kucing hitam melintas cepat. Untung Galang cepat menekan rem. Hampir aja, kata Galang dengan tangan kanan mengelus dadanya. Kucing hitam tersebut berhenti di pinggir jalan. Hewan itu menoleh ke arah mobil Galang. Matanya menyorot tajam, pupilnya berwarna merah menyala. Semua orang di dalam mobil kaget dibuatnya. Kemudian mengeong dengan keras, tapi hanya sekali. Lihat matanya, ucap Cici sedikit berteriak. Serem banget, saud Dina. Kucing hitam tersebut kemudian berlari ke salah satu rumah warga dan melompat ke dalam melalui langit-langit di atas jendela. Sejak memasuki gapura desa, yang terlihat hanya deretan rumah yang dindingnya terbuat dari bambu. Semua rumah bentuknya hampir sama. Satu pintu di depan yang pintunya terbuat dari kayu ukir. Di sampingnya terpasang jendela minimalis yang terbuat dari kayu ukir juga. Ukuran dari semua rumah pun sama. Ada satu lubang memanjang di atas jendela. Di depan rumah berdiri pagar kayu dengan satu pintu. Itu ada orang, ucap Fatih. Seorang laki-laki parubaya berpakaian serba hitam dengan kombinasi batik parang rusak keluar dari salah satu rumah. Model pakaiannya khas baju zaman dulu. Di tangannya menggenggam seperti keris panjang. Kepalanya memakai belangkon, kumisnya tebal. Spontan Fatih langsung keluar dari mobil. Permisi Pak, maaf mau tanya. Kami datang dari jauh untuk menginap semalam saja di sini. Apakah ada tempat untuk kami? Tanya Fatih to the point. Laki-laki tersebut hanya mengamati Fatih. Fatih menjadi salah tingkah. Lalu terdengar pintu terbuka. Seorang wanita berkebaya hijau keluar dari rumah yang sama dengan laki-laki tadi. Di tangannya memegang sebuah kain berwarna merah. Wanita itu seolah sudah mendengar pertanyaan Fatih. Dia segera melambaikan tangannya. Seperti ada sinyal, Fatih langsung menyuruh teman-temannya untuk segera keluar dari mobil. Hari sudah gelap. Tidak ingin berlama-lama di luar, Galang, Dina, dan Cici langsung mengemasi barang-barang yang mereka butuhkan seperti makanan, baju, dan selimut. Mereka segera turun dan masuk ke dalam rumah tersebut. Suasana di dalam rumah sangat sepi. Terdapat 3 ruangan dalam rumah tersebut. Paling depan sepertinya adalah ruang tamu. Tapi tidak ada kursi. Hanya ada lemari, dipan besar dan lebar seperti meja. Laki-laki tadi sudah pergi entah kemana. Wanita berkebaya menunjuk sebuah dipan di dekat lemari tua. Apa tapa bisu udah dimulai? Tanya Cici sedikit berbisik. Kayaknya begitu, jawab Dina. Melihat Dina dan Cici berbisik-bisik, Galang langsung mengisyaratkan diam dengan jari telunjuknya yang diarahkan ke depan bibir. 2 cewek itu diam kembali. Mereka berempat segera meletakkan barang-barang yang dibawanya di atas dipan. Wanita berkebaya hijau tadi keluar dengan membawa kendi berisi air dan beberapa gelas plastik. Dia meletakkannya di atas meja samping dipan. Wanita itu juga menunjuk sebuah bilik yang ternyata adalah kamar mandi. Setelah itu, ia lekas keluar rumah tanpa berkata sedikit pun. Fatih segera ke kamar mandi. Cici membuka bekal yang dibawanya. Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, Fatih ikut bergabung. Mereka bergantian ke kamar mandi. Galang makan sangat lahap. Fatih tidak begitu selera makan. Dia masih terngiang-ngiang dengan burger berisi belatung. Desa seperti mati. Iseng, Dina membuka pintu. Tampak di depannya orang-orang berbondong-bondong menuju arah utara. Kebanyakan laki-laki membawa sesuatu di atas kepala mereka. Para wanita menenteng sebuah tas dari anyaman rotan. Entah isinya apa, tapi Dina mencium bau yang sangat sedap. Baunya seperti ayam panggang, ketela bakar, dan entah apa lagi. Ada juga bau bunga melati, bunga mawar, dan kemenyan.
Cici yang penasaran juga ikut melongokkan kepalanya keluar rumah. Hampir saja dia berbicara karena heran melihat pemandangan di depannya. Galang dan Fatih ternyata juga menyusul keluar. Semua penduduk berjalan dengan mata memandang lurus ke depan. Kehadiran Galang dan kawan-kawan seolah tidak dihiraukan. Selang 10 menit, suasana kembali sepi. Bahkan suara jangkrik nyaris tak terdengar. Semua orang berkumpul ke arah utara, entah di mana. "Kita lanjutkan perjalanan saja," pesan Fatih pada Galang. "Jangan dong, kan udah sepakat kita menginap di sini," balas Galang. "Tapi di sini mencurigakan. Emang kamu nggak ngerasa?" "Iya sih. Coba tanya Dina dan Cici, bagaimana pendapat mereka?" Mereka berempat berunding dalam diam. Setelah berdebat agak lama, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap nekat melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju Candi Belahan. Setelah beres-beres, mereka segera masuk ke dalam mobil. Belum sempat mobil menyala, datang seorang laki-laki menghadang di depan mobil. Di tangannya menggenggam sebuah celurit. Di pundaknya seekor kucing hitam bermata merah bertengger dengan santai. Galang segera turun. "Ada apa, Pak?" tanya Galang. "Kalian mau kemana?" tanya laki-laki itu. Suaranya berat dan serak. Pakaiannya sama seperti laki-laki pemilik rumah. Galang menjelaskan tujuan kedatangan mereka. "Sebaiknya urungkan saja niat kalian. Berbahaya." Laki-laki itu kemudian berbalik, lalu menuju arah utara. Mungkin bergabung bersama penduduk yang lain. Galang memberitahu teman yang lain. Mereka bingung harus bagaimana. Mereka berempat kembali turun dari mobil. Langit terlihat gelap tanpa bintang satu pun. Tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan dari arah utara. Lihat, ada cahaya!" teriak Dina. Tangannya menunjuk ke arah utara. Iya, terang banget," jawab Fatih. "Apa itu berasal dari orang-orang desa ya?" "Nggak tahu, gue juga penasaran orang-orang desa ngapain aja." Dina menjawab, matanya tidak lepas memandang cahaya vertikal yang sangat terang. "Gue takut nih, di sini sepi banget, nggak ada orang lain selain kita berempat, nggak ada Indomaret, nggak ada tukang bakso, nggak ada tukang es cendol." Omel Cici. Dia tidak begitu peduli dengan cahaya yang diperbincangkan teman-temannya. "Lo sebenarnya takut apa lapar sih? Makanan mulu yang dipikirin," saut Galang berkaca pinggang. "Apa kita lanjutkan aja perjalanannya?" "Emang lu tahu tempatnya Candi Belahan itu di mana?" tanya Cici. "Kan ada Google Map," jawab Galang enteng. "Ya udah, kita berangkat," kata Dina memutuskan. Mereka berempat nekat juga melanjutkan perjalanan ke Candi Belahan. Sepanjang perjalanan, suasana desa sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari desa tersebut. Jalanan mulai gelap. Penerangan hanya berasal dari mobil Galang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di tengah jalan mengagetkan mereka. "Stop!" teriak Fatih spontan. "Ngagetin aja tuh orang." "Kok gua merinding sih? Orang itu beneran manusia apa bukan ya?" saut Cici. Setelah Galang menghentikan mobilnya, kemudian dia turun untuk memastikan bahwa laki-laki tersebut memang manusia. "Mau kemana kalian?" tanya lelaki itu. Pakaiannya serba hitam. Dia juga memakai belangkon berwarna hitam. Kedua tangannya disembunyikan di balik punggung. "Kami mau ke Candi Belahan, Pak. Rencananya mau penelitian di sana," jawab Galang. "Maaf, Bapak siapa ya?" "Perkenalkan, nama saya Cokro, juru kunci Candi Belahan." "Wah, kebetulan. Apa Bapak berkenan ikut dengan kami? Nanti Bapak akan kami wawancarai untuk bahan penelitian kami," tanya Galang. "Setengah jam dari sini kalian akan menemukan pertigaan. Beloklah ke kanan, disitulah tempatnya. Saran saya sebaiknya kalian lanjutkan perjalanan besok pagi saja. Sekarang berbahaya," Pak Cokro menjelaskan panjang kali lebar. "Maaf Pak, sebelumnya kami juga singgah di satu desa, tapi di sana sepi. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan kami," Galang menjelaskan. "Memang, malam ini ada upacara topo bisu di desa tersebut. Sebaiknya kalian kembali lagi ke desa itu, menginaplah di sana." "Tapi sudah nanggung Pak, kami sudah di sini," elak Galang. "Ya sudah, kalau ada apa-apa dengan kalian, saya tidak tanggung jawab," Pak Cokro mengakhiri pembicaraan. Galang segera kembali ke mobil. "Kalian merasa nggak sih? Sudah berapa orang yang bilang kalau kita tidak boleh jalan hari ini? Pertama, Nenek Cici, kedua laki-laki pemilik rumah, sekarang Pak Cokro," ucap Galang pada ketiga rekannya. "Pak Cokro siapa?" tanya Dina. "Pak Cokro yang barusan gue temui. Dia itu sebenarnya juru kunci. Tapi tadi gue ajak wawancara, dia nolak. Terus nyuruh kita untuk kembali ke desa," jelas Galang.
Kalian tetap mau lanjut apa kembali? Aduh, bagaimana ya? Gua mulai takut nih. Mana sekarang udah malam banget. Cici mengomel. Galang juga menceritakan tentang mimpinya bertemu laki-laki yang melarang Galang untuk pergi ke Candi Belahan hari itu. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kalau tahu gini kita berangkatnya sekalian besok, bukan tadi. Terus ini gimana dong? Omel Cici. Tanpa mereka sadari, makhluk bertubuh tinggi besar dan hitam mengawasi mereka dari kejauhan. Dia adalah genderuwo yang akan berangkat pesta malam suro. Galang dan Fatih tiba-tiba mencium bau ketela bakar. Baunya kayak ketela bakar. Kalian nyium gak? Tanya Fatih. Iya nih. Bentar-bentar, gue pernah baca di Google, kalau ada bau ketela bakar berarti ada... siapa tuh? Cici menunjukkan jarinya ke samping Galang. Genderuwo! Galang berteriak. Dia segera menyalakan mobil. Anehnya, mobil tidak bisa dinyalakan. Hei kalian anak manusia, berani sekali keluar malam-malam, ucap genderuwo. Dia bisa bicara loh. Lo yang jawab, Fat, ucap Galang. Kami mau ke Candi Belahan, jawab Fatih. Badannya gemetar tidak karuan. Kalian kalau mau lewat sini, permisi dulu. Maaf Pak. Mas, apa boleh kami lewat sekarang? Tanya Fatih. Ya sudah sana. Lain kali kalau mau lewat, bilang permisi. Ajaibnya, mobil Galang tiba-tiba bisa menyala. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Lagi-lagi mereka dihadang segerombolan anak kecil berkepala pelontos. Galang spontan menghentikan mobil. Tuyul-tuyul itu segera menghambur ke arah mobil. Mereka seperti menemukan sebuah mainan. Ada yang mencoba naik, ada yang sedang bercermin di spion, dan ada yang cuma joget-joget. Ih, ngeri deh. Kenapa dari tadi kita digangguin mulu sih? Coba aja kita berangkatnya besok, pasti nggak bakal kayak gini, omel Cici. Sekarang kita udah sampai di sini, mau gimana lagi? Lihat nih, gua baca di Google, setiap malam 1 suro, para arwah-arwah akan gentayangan. Mereka akan mengadakan pesta. Pantas saja kita dari tadi diganggu mulu. Mereka berempat bingung. Mau kembali ke desa, tapi sudah terlalu jauh. Mau dilanjut, tapi suasana semakin mencekam. Terus, itu gimana caranya ngusir tuyul-tuyul? Tanya Galang. Bentar Lang, gua cari di Google dulu. Dina segera mencari cara mengusir tuyul. Ini ada 4 cara. Pertama dengan dikasih bawang merah dan putih. Kalian bawa nggak? Tanya Dina. Ya enggak lah, ngapain juga bawa bumbu dapur, omel Cici. Cara kedua, tuyul akan takut dengan cermin. Tapi lihat mereka, malah rebutan cermin di spion, ucap Fatih. Oke, aku lihat cara yang ketiga. Kasih kepiting, lanjut Dina. Aduh, itu kegelapan sih. Sarannya nggak lucu tahu. Masa tuyul dikasih kepiting? Di tengah hutan mana ada kepiting, omel Galang. Dia semakin risih dan jijik saking banyaknya tuyul mengerubuti mobilnya. Nah, ini cara terakhir, dengan dikasih benda tajam. Kalian ada yang bawa pisau? Nih, gue bawa, sahut Fatih. Nah, lempar ke mereka. Fatih segera membuka jendela mobil. Dia melempar pisau kecil. Segerombolan tuyul merasa kaget. Mereka segera lari menjauh dari mobil. Akhirnya, ucap Galang lega. Dia segera melajukan mobilnya. Apalagi tuh? Itu bukannya suster ngesot? Tanya Dina. Kok dia tidak di rumah sakit, malah kelayapan kesini sih? Cici menyaut. Sebenarnya dia sangat takut. Mungkin bosen kali di rumah sakit terus. Galang menimpali. Lo samperin Dalang, siapa tahu dia butuh tumpangan, kata Fatih. Kalian ada-ada aja sih. Terus ini kita lewatnya mana? Dia ngesotnya lama banget lagi, gerutu Galang. Fatih melongokkan kepalanya. Woi mbak, cepetan dong, kami mau lewat, teriaknya. Tuh setan-setan kenapa berangkatnya nggak barengan sih? Omel Cici. Berangkat kemana? Tanya Dina. Katanya tadi mau upacara malam suro. Dari tadi yang muncul satu persatu. Kenapa nggak sekalian satu truk? Omel Cici sambil berusaha membuka bungkusan stik kentang. Sementara itu, suster ngesot tidak menanggapi. Dia tetap ngesot dengan pelan dan wajah tanpa dosa. Rambutnya acak-acakan. Tiba-tiba di belakangnya muncul pocong. Dia menghampiri suster ngesot. Entah apa yang dibicarakan, tapi mereka berhenti dan bercakap-cakap cukup lama. Sekarang giliran Galang yang melongokkan kepalanya. Woi, setan! Lama banget sih. Kita mau lewat nih, teriak Galang keras. Awalnya duo setan hanya menoleh sekilas, lalu bercakap-cakap lagi. Galang makin ngomel-ngomel.
Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Galang dan kawan-kawannya bisa melanjutkan perjalanan ke Candi Belahan. Sementara itu, di rumah Fatih, orang tuanya bermimpi ditemui oleh almarhum kakek Fatih. "Santo, anak kamu dalam bahaya. Segera susul dia di Candi Belahan." Pak Santo terbangun. Dia segera membangunkan Surti, istrinya, dan memberitahu akan mimpinya tersebut. Tidak usah menunggu lama, Bu Surti dan Pak Santo segera pergi ke Candi Belahan. "Semoga Fatih tidak kenapa-napa ya Pak," ucap Bu Surti panik. "Iya, semoga saja. Kenapa juga kamu izinkan Fatih untuk pergi ke Candi Belahan?" "Aku kasihan sama dia Pak. Tiap hari kerjanya cuma belajar di rumah terus. Sekali-sekali kupikir gak ada salahnya kan kalau Fatih pergi ke Candi Belahan," jelas Bu Surti. "Tapi jadinya kita yang repot kan?" Pak Santo sedikit emosi. "Iya sih, aku juga nyesel mengapa membiarkan anak kita pergi ke sana." Sepanjang perjalanan, keduanya tak berhenti berdoa untuk keselamatan anak mereka dan teman-temannya. Entah bagaimana caranya, ayah dan ibu Fatih sudah sampai di desa Belahan dengan cepat dari perkiraan. Mereka segera menemui Pak Cokro atas saran dari kakek Fatih. "Maaf Pak, kami mau minta bantuan," ucap Pak Santo saat tiba di kediaman Pak Cokro. Pak Santo sudah sering berpetualang, sehingga dia sudah tahu di mana letak rumah Pak Cokro. "Ada perlu apa kalian tengah malam ke sini?" tanya Pak Cokro. "Anak kami Fatih dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Mereka pergi ke Candi Belahan," Pak Santo menjelaskan. "Apakah Bapak bersedia menolong kami?" Pak Cokro ingat dengan bandelnya 4 anak muda yang ditemuinya. Pak Cokro sebenarnya enggan untuk membantu karena keempat anak tersebut masih saja membangkang. Melihat perjuangan kedua orang tua Fatih, Pak Cokro sedikit iba. "Aku sudah memberitahu mereka, tapi anak kalian dan ketiga temannya tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan." Pak Cokro kemudian menceritakan pertemuannya dengan Fatih dan teman-temannya. "Tolong bantu kami Pak, Fatih itu anak kami satu-satunya," Pak Santo memohon. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. "Asal kalian mau menuruti perintah saya akan bersedia untuk membantu," ucap Pak Cokro. "Baiklah, akan saya turuti perintah Bapak demi anak kami," Pak Santo pasrah. "Sekarang Bapak dan Ibu mandi kembang 7 rupa untuk menjaga agar Bapak dan Ibu tidak diganggu oleh arwah-arwah yang bergentayangan." Orang tua Fatih segera mandi kembang 7 rupa. Setelah selesai mandi, mereka istirahat sejenak untuk makan. Pak Cokro menyuguhkan bermacam-macam makanan kepada orang tua Fatih. Usai makan, kemudian mereka segera berangkat mencari Fatih dan kawan-kawannya. "Menurut penglihatan saya, anak Bapak belum jauh dari sini," ucap Pak Cokro. "Sepertinya mereka sedang mencoba melawan setan-setan yang mengganggu mereka." "Benarkah Pak?" tanya Bu Surti kurang yakin. "Benar, tapi tenang saja, mereka sepertinya bisa mengatasinya sendiri," Pak Cokro menjelaskan. Galang dan kawan-kawan sudah tiba di lokasi Candi Belahan, namun tidak ada orang lain selain mereka berempat. Malam itu semakin dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Badan mereka sudah lelah. "Aku capek banget nih, lapar pula. Terus kita sekarang nginep di mana? Di sini nggak ada orang satupun," omel Cici. "Aku juga nih. Di sana ada warung," teriak Dina. Mereka segera menuju warung tersebut. Ternyata warung tersebut tidak ada orang dan tidak ada yang dijual satupun. Warung kosong. "Ya udah, kita istirahat di sini saja," usul Galang. "Ini sudah malam." Tiba-tiba terdengar suara gamelan dan nyanyian seorang wanita dari arah candi. Sekitar candi yang mulanya sepi, kini seperti sedang ada pertunjukan. "Itu suara apaan ya? Kayak suara gamelan," celetuk Fatih. "Iya, kayak ada pertunjukan sinden-sindennya juga," saut Galang. "Aduh, gue takut nih. Gimana bisa tidur kalau kayak gini?" omel Cici. "Sudah, abaikan aja. Mending lo sekarang tidurnya gantian aja," usul Dina. Ada orang di sana?" Galang menunjuk ke arah utara. Benar saja, orang berbondong-bondong menuju Candi Belahan. Pakaian mereka seperti para prajurit. Orang-orang itu berbaris berpasangan memanjang, namun tidak ada seorang wanita pun. "Mereka siapa ya? Kok seperti prajurit kerajaan?" tanya Dina. Tidak lama kemudian, barisan terlihat berbeda. 4 orang laki-laki berpakaian prajurit mengangkat sebuah kotak. Di dalamnya berisi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sepertinya dia adalah seorang raja dan ratu. Di belakangnya
Berbaris para prajurit yang membawa alat-alat musik seperti gong, gamelan, dan lain sebagainya. Di tengahnya berdiri 3 orang wanita yang sedang menyanyi. Belakangnya berjejer wanita-wanita sedang menari. Mereka memakai kemben dan sanggul. Pantas saja dari tadi terdengar suara sinden, ternyata dari mereka. Keempat siswa tersebut seperti melihat karnaval. Rombongan prajurit, raja, ratu, dan teman-temannya memasuki Candi Belahan melalui gapura pintu masuk. "Kalian tertarik untuk melihat acara mereka enggak?" tanya Fatih. "Enggak ah, gua ngantuk, gua mau tidur dulu," ucap Cici. Dia segera merebahkan tubuhnya di atas kursi panjang yang berada dalam warung. Ranselnya yang penuh makanan itu dia gunakan untuk bantal. Jaketnya dia gunakan untuk selimut. "Ya sudah, sekarang Dina dan Cici tidur duluan," ucap Galang. "Jangan dong, yang bener, Cici kan udah tidur. Fatih, lo tidur dulu, tergantian Galang sama gue yang tidur. Lo dan Cici yang jaga," jelas Dina. "Oke deh, gue tidur dulu." Fatih segera tidur. Dia tidur di lantai. 1 jam kemudian, Dina sudah merasa ngantuk. Akhirnya dia membangunkan Cici dan Fatih. "Ci, Fat, bangun dong, gue udah ngantuk nih, gantian tidurnya," ucap Dina sedikit menguap. Cici dan Fatih segera bangun. Galang dan Dina segera tidur. Rasa ngantuk Cici masih melekat. Dia segera membuka makanan, sedangkan Fatih pergi mencari kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, Fatih kembali bergabung bersama Cici. Dia melihat Cici makan dengan tangan kiri. "Lo kalau makan jangan pakai tangan kiri," omel Fatih. Namun Cici hanya diam. Dia tidak menanggapi omelan Fatih sama sekali. Pandangannya seperti kosong menatap ke depan. "Ci, lo dengar kata-kata gue nggak?" Cici memandang Fatih sekilas, lalu pandangannya kembali ke depan. Fatih teringat cerita Cici. Kata nenek Cici, Cici lahir di hari Sabtu Pahing. Orang yang lahir pada Sabtu Pahing akan diganggu oleh roh atau arwah yang bergentayangan pada malam suro. Tapi ini sudah dini hari, bentar lagi subuh. Apa benar arwah itu mengganggu Cici? Gumam Fatih. "Kalian semua mau apa datang ke sini?" tanya Cici. "Ci, lu ngomong apa sih?" tanya Fatih heran. Suara Cici berubah. "Aku bukan Cici," jawab Cici. Sebenarnya sejak tadi mereka sudah diintai oleh salah satu prajurit jelmaan Candi Belahan. Prajurit tersebut memang jahil. Dia selalu mengganggu seseorang yang sedang berkunjung ke Candi Belahan, entah pada malam suro ataupun malam-malam yang lain. Bahkan hanya mereka yang berlibur di Candi Belahan. Namun dia hanya bisa merasuki tubuh manusia yang lahir di hari Sabtu Pahing dan hari tertentu lainnya. "Ci, lo sadar dong," ucap Fatih. Kedua tangannya mengguncang bahu Cici. Namun Cici hanya tertawa keras. Galang dan Dina terbangun mendengar tawa Cici. "Ada apa sih? Ribut banget," tanya Dina. Dia mengucek-ngucek matanya. Kayaknya Cici kesurupan. "Masa sih, Ci? Lo ngerjain kita ya?" tanya Galang. Dia lalu menguap lebar. Tawa Cici semakin keras. Ketiga temannya kaget dan mereka segera berdiri. Sementara itu, ayah dan ibu Fatih serta Pak Cokro sudah berjalan menuju Candi Belahan. Sama seperti Fatih dan kawan-kawan, orang tua Fatih dan Pak Cokro juga diganggu setan-setan yang bergentayangan. Tetapi mereka hanya mampu untuk menampakkan diri, tidak berani mendatangi orang tua Fatih dan Pak Cokro. "Hai Cokro, apa kabar?" tanya Gendruwo. Pak Cokro dan Gendruwo memang sudah akrab. Mereka kerap saling membantu kalau ada kesulitan. "Seperti yang kau lihat, aku masih ganteng daripada kau," jawab Pak Cokro. Orang tua Fatih saling pandang antara pengen ketawa tapi takut. "Mau kemana kau Cokro?" "Aku mau menyusul 4 anak muda yang nekat ke Candi Belahan," Pak Cokro menjawab ketus. "4 anak kurang sopan santun itu toh. Kayaknya mereka memang gak pernah nurut sama orang tua," ucap Gendruwo. "Emang kamu udah ketemu sama mereka?" tanya Pak Cokro. "Sudahlah, sopirnya sok ganteng, satunya sok pintar, satunya cerewet, satunya lagi pakai kacamata," jawab Gendruwo sambil mengingat-ingat. "Pak, Bu, anak kalian dan temannya mungkin sudah sampai di Candi Belahan. Semoga saja mereka tidak berbuat yang aneh-aneh. Aku khawatir kalau ada salah satu prajurit Candi Belahan yang sangat usil. Dia selalu mengganggu para pengunjung Candi Belahan." Pak Cokro menjelaskan panjang lebar. "Benarkah Pak? Kalau begitu, ayo kita segera ke sana," ajak Pak Santo. "Ayo Pak, Bu," jawab Pak Cokro. Kamu Gendruwo, makasih atas informasinya." "Makasih doang, kamu gak pengen kasih aku apa gitu Kro?" jawab Gendruwo jahil. "Kagak lah,
ucap Pak Cokro yang langsung pergi meninggalkan genderuwo. Di tempat Fatih berada, tawa Cici semakin keras. Cici benar-benar kesurupan. Dia melakukan gerakan akrobat, berputar-putar dan berjungkil balik di atas tanah. Fatih bingung mencari tali untuk mengikat tubuh Cici. Galang berusaha untuk memegang tangan Cici. "Fatih, cepetan talinya!" teriak Dina. "Ini adanya tali rafia, gimana?" jawab Galang. "Aduh, coba aja dulu. Kalau gitu, sini talinya. Kamu pegang tangan kanan Cici," ucap Dina. "Galang, kamu pegang tangan kiri Cici." Fatih dan Galang mencoba untuk menghentikan tarian Cici yang semakin menjadi-jadi. Fatih berhasil meraih tangan kanan Cici. Ketika Galang akan meraih tangan kiri, Fatih terlempar ke arah kanan. Tubuhnya menatap tembok warung. "Aduh," rintih Fatih. Punggungnya mengenai tembok, kakinya menatap tiang kayu. "Bagaimana nih? Tenaga Cici kuat banget." Galang menjauh dari Cici. Tidak lama kemudian terdengar suara azan dari handphone Fatih. Perlahan Cici menghentikan gerakannya. Tubuhnya tiba-tiba lemas, lalu dia ambruk ke tanah. Dina segera berlari mendekati Cici dan mengikat tubuh Cici. Din, kenapa lo ikat? Dia kan udah lemes," protes Galang. "Buat jaga-jaga aja, siapa tahu dia kumat lagi," jawab Dina. Galang membantu Dina mengikat tubuh Cici dengan tali rafia. Fatih masih berusaha untuk berdiri. Jalannya tertatih-tatih. Galang dan Dina menggotong tubuh Cici ke dalam warung. "Untung HP lo ada bunyi azan kayak gitu," ucap Galang. Dina mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Cici, berharap agar segera bangun. Benar saja, tidak lama kemudian Cici terbangun. Cici udah sadar?" teriak Dina. Galang dan Fatih segera mendekat ke tempat Cici berbaring. "Kalian kenapa ngerubutin gua kayak gitu?" tanya Cici polos. "Lo gak ingat tadi ngapain aja?" tanya Fatih. Kening Cici mengkerut. Dia memandangi temannya satu persatu. Cici menggelengkan kepalanya. Saat Cici akan bangun, badannya terasa sakit semua. "Ini badan gua kenapa ya? Pegel-pegel?" tanya Cici. "Asal lo tahu aja ya, tadi lo itu kesurupan," jelas Dina. Fatih kembali duduk, badannya masih terasa remuk. "Masa sih?" "Lihat Fatih, dia habis lo lempar sampai ke jurang tembok," jelas Galang. Fatih menceritakan kejadian yang menimpa Cici. "Pantes aja, badan gua juga kerasa kayak copot." Cici menepuk-nepuk punggungnya. Kepalanya juga sedikit pusing. Setelah semua normal, mereka gantian ke kamar mandi. Tapi tidak dengan Cici. Seperti biasa, Cici selalu membuka bekal makanan, melahap habis 4 bungkus roti sandwich seorang diri. "Lo lapar apa doyan Cici?" tanya Galang. "Gue lapar banget, kayak belum makan sebulan," jawab Cici. Mereka berempat juga mengikuti jejak Cici. Perut mereka terasa sangat lapar setelah kelelahan menghadapi Cici yang sedang kerasukan. Setelah mereka semua kenyang, mereka bergegas menuju Candi Belahan. Mereka memasuki candi saat hari masih gelap. Matahari belum keluar sempurna, udara sangat dingin. Tapi setelah mereka masuk, orang tua Fatih dan Pak Cokro tiba di depan warung. Mereka segera turun dan memasuki warung. "Sepertinya tadi malam mereka tidur di warung ini," tebak Pak Cokro. "Iya, ini bekas makanan mereka," Pak Santo menyaut. "Ya sudah, ayo kita cari mereka ke dalam," ajak Pak Cokro. "Pak, di sini tidak ada makanan. Aku lapar sekali," ucap Pak Santo. "Iya ya, aku juga lapar banget," sahut Bu Surti. "Kalian ini lagi bingung cari anak, masih saja mikir urusan perut," jawab Pak Cokro menggeleng-gelengkan kepala. "Hari ini masih pagi, belum ada warung yang buka." Galang dan kawan-kawan tiba di sebuah pemandian. Pemandian itu berbentuk kolam persegi 4 yang mendapat pasokan air dari sungai kecil. Sungai itu berada di sisi selatan dinding sebelah barat dan selatan mengepras lereng tebing dan membentuk relung-relung yang diberi jalatwara, tempat air memancur. Pada dinding sisi barat terdapat 2 relung besar yang mengapit 1 relung kecil. 2 relung besar terdapat 2 arca jalatwara berwujud Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dari sepasang payudara arca Laksmi terpancur air. Inilah yang menyebabkan situs ini disebut sebagai Candi Sumber Tetek atau Candi Belahan. Dina mulai mencatat hal-hal penting yang dia temui. Galang mendokumentasikan dengan kameranya. Tadi gue belum sempat mandi. Gue mandi dulu di sini ya," celetuk Cici. "Kagak usah mandi, tar aja kalau pulang," Galang menyaut. "Gerah nih," rengek Cici. "Salah sendiri, tadi ada waktu mandi lu malah makan," omel Dina. Cici hanya bisa nyengir. Tangannya menggarukkan rambutnya yang tidak gatal. "Bentar doang kok,"
ucap Cici memelas. Ya udah sono, cepetan, jawab Dina. Sementara Cici mandi, Galang, Dina dan Fatih mulai berpencar. Mereka mengamati bentuk-bentuk candi, tekstur dan lain sebagainya. Dina menemukan sebuah batu yang diukir membentuk sebuah tulisan. Dia segera membuka Google untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Setelah searching, dia menyimpulkan dan dia catat di nota handphone. Pada sisi selatan di atas petirtaan berdiri satu kronogram berwujud arca yang dapat ditafsirkan sebagai tahun 931 Saka atau 1009 Masehi. Bila dikaitkan dengan angka tahun yang tertulis di komplek pertirtaan Jolotundo 991 Masehi, petirtaan Belahan diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan raja yang sama. Kemungkinan adalah Raja Dharma Wangsa Teguh atau mungkin lebih awal lagi, yaitu Empu Sindok. Dari sisi geografi, letak petirtaan Belahan dan petirtaan Jalatunda mengapit Gunung Pavitra, yang menurut mitologi Jawa adalah puncak dari Gunung Mulia Mahameru. Oleh karena itu, diperkirakan kedua petirtaan merupakan bagian dari satu rangkaian proses peribadatan. Di dekat petirtaan Belahan juga ditemukan dua gapura dan sisa struktur bata yang diduga merupakan sisa komplek pertapaan kuno. Prasasti Cunggrang dari masa Empu Sindok yang ditemukan di dekat petirtaan Belahan telah menyinggung adanya suatu tempat pertapaan yang menghadap jurang. Semua ini membentuk suatu komplek situs arkeologi. Cici sudah selesai mandi. Setelah membereskan barang-barang, dia segera mencari teman-temannya. Cewek yang sebenarnya penakut itu berputar-putar di sekitar candi. Tidak lama kemudian, dia bertemu Fatih. Sendirian aja, Fat? Tanya Cici. Fatih masih asik meraba tekstur salah satu bangunan candi. Iya, kita tadi berpencar saat lo mandi. Fatih masih asik dengan kegiatannya tanpa memandang Cici. Udah dapat apa aja lo? Tanya Cici. Dia juga ikut tertarik meraba bangunan yang terbuat dari batu bata. Dari tadi gue cuma lihat-lihat aja, ucap Fatih. Harusnya kita bertemu sama juru kuncinya, lalu jalan bareng-bareng. Juru kunci menjelaskan, kita yang mencatat dan merekam serta mendokumentasikan, bukan penelitian sendiri kayak gini, omel Cici. Kedua tangannya berkaca pinggang. Lo kan tahu semalam Pak Cokro nggak mau nganter kita, jawab Fatih. Dia memotret salah satu candi. Ya udah kalau gitu, kita cari Pak Cokro lagi buat cari informasi. Nanti sejarahnya bakal jelas dan real, ajak Cici. Iya juga sih, kalau gitu kita cari Galang dan Dina dulu, jawab Fatih. Tangannya memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Mereka berjalan memutar, tiba di pemandian, belum juga bertemu dengan Galang dan Dina. Air di situ seger banget loh. Terus pas gua buka internet, kalau mandi di situ katanya kita bisa awet muda, jelas Cici. Jadi jempolnya sibuk men-scroll handphonenya. Lo masih percaya kayak gituan? Biasanya lo yang gampang percaya, jawab Cici sewot. Tapi kalau kayak gini, hubungannya apa sama awet muda? Kagak tahu lah. Makanya, ntar kalau udah ketemu sama Pak Cokro, kita tanya kebenarannya. Fatih dan Cici berputar-putar mencari Galang dan Dina. Mereka mencari sambil menjepret beberapa gambar untuk dokumentasi. Sudah hampir 2 jam mereka belum bertemu juga. Aduh, Galang sama Dina kemana sih? Dari tadi kok nggak ketemu-ketemu. Gua capek nih. Istirahat dulu yuk, ajak Cici. Fatih menurut. Dia juga merasa kakinya pegal. Sementara itu, Galang dan Dina juga mencari Fatih serta Cici. Lang, kita susul Cici yuk, ajak Dina. Oke. Mereka berdua kembali ke kolam yang tadi digunakan mandi oleh Cici. Namun di sana sudah sepi, tidak ada seorang pun. Ayo, kita cari ke sana. Mungkin dia nyusul kita ke sana, ajak Dina. Mereka berdua mencari Cici dan Fatih lagi ke arah yang berbeda. Setelah berputar-putar juga, mereka belum juga ketemu. Gue lapar nih, lo bawa makanan gak? Tanya Galang. Telapak tangannya mengelus perut six-packnya. Kayaknya gue hanya bawa minum. Dina membuka ranselnya. Ya udah, minta. Ini ada 2 roti. Satu buat lo, satu buat gue, ucap Dina sambil memberikan sebotol minuman dan sebungkus roti. Kalau gitu kita istirahat di sana aja. Galang menunjuk sebuah batu besar. Ukurannya lumayan untuk bisa merebahkan badan sejenak. Pak Cokro dan orang tua Fatih sudah selesai makan di salah satu warung kenalan Pak Cokro. Tidak lama kemudian mereka bertiga segera berjalan memasuki candi. Makanannya tadi enak-enak ya Pak, celetuk Bu Surti. Iya dong, makanya aku rekomendasikan di situ. Soalnya di situ semua bahan makanannya selalu fresh, harganya juga lumayan murah. Pak Cokro menjelaskan persis seperti sales.
Matahari semakin meninggi, tapi hawa sangat dingin. Pak Santo merapatkan jaketnya. Mereka bertiga berputar mengelilingi lokasi candi. "Semoga saja mereka tidak berpencar," ucap Pak Cokro. "Memangnya kenapa kalau mereka berpencar?" tanya Pak Santo. Kedua tangannya sibuk memotret sekitar bangunan candi. "Bahaya, nanti mereka akan dibutakan matanya. Jadi mereka tidak akan bertemu meskipun pada kenyataannya mereka saling berdekatan. Bisa juga mereka dituntun ke dunia Dewi Laksmi dan Dewi Sri," Pak Cokro menjelaskan. Tangannya meraba-raba dinding candi. "Siapa mereka, Pak?" tanya Bu Surti. "Dewi Laksmi dan Dewi Sri adalah istri dari Prabu Airlangga. Menurut cerita, candi ini juga menjadi tempat pertapaan Prabu Airlangga dan menjadi tempat menyimpan abu Prabu Airlangga yang wafat pada tahun 1049. Pak Cokro dan dua orang tua Fatih sampai di pemandian. "Ini adalah patung Dewi Laksmi. Air yang keluar dari sini bisa menjadikan kalian awet muda," jelas Pak Cokro. Tangannya menunjuk dua tetek patung Dewi Laksmi. "Berarti candi belahan itu berasal dari nama belahan dada ya, Pak?" tanya Pak Santo. "Bukan, itu simbol kerajaan Kahuripan yang terbagi menjadi dua. Nah, Raja Airlangga ini adalah pendiri kerajaan Kahuripan, sekaligus raja terakhir sebelum kerajaan Kahuripan terbelah menjadi dua." "Ya sudah, ayo kita mandi di sini biar kita awet muda ya," ajak Bu Surti kepada suaminya. Kedua matanya berkedip-kedip genit. "Katanya mau mencari anak-anaknya. Bagaimana sih?" saut Pak Cokro. "Kita mandi dulu, eman dong, mumpung kita di sini. Kapan lagi kalau nggak sekarang?" Pak Santo menyetujui usulan istrinya. "Ya sudah, mandi sana. Aku mau jalan-jalan dulu," ucap Pak Cokro sambil menghela nafas. Dia heran bercampur bingung melihat kelakuan dua orang tua itu. "Kemana lagi ya kita cari Fatih dan Cici?" tanya Dina ketika sudah selesai makan roti. "Iya ya, dari tadi kita muter-muter gak ketemu juga. Seluas apa sih tempat ini?" jawab Galang, tangannya berkaca pinggang. "Fatih, kita makan dulu yuk, aku lapar," rengek Cici. "Di pikiran kamu tuh makanan terus," jawab Fatih datar. Tangannya sibuk memotret sebuah patung elang. "Biarin, emang kamu gak lapar?" tanya Cici. Dia segera duduk di atas sebuah batu besar. Tangannya membuka ransel berisi penuh dengan makanan dan minuman. "Aku haus," ucap Fatih. "Ya udah, ayo istirahat dulu di sini," ajak Cici. Dia sudah membuka bungkusan wafer. "Sebentar, aku mau cuci tangan dulu." Fatih meninggalkan Cici menuju sebuah sungai kecil seperti selokan. Airnya mengalir bening dan bersih. Setelah itu, dia kembali bergabung dengan Cici. Fatih dan Cici memakan bekal yang dibawa oleh Cici. Mereka juga berdiskusi serta membuat rencana bagaimana agar hasil penelitian mereka mendapatkan apresiasi baik atau bahkan terbaik di kelasnya. Fatih yang menjadi ketua bagian mading dan perpustakaan sangat antusias untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam bentuk yang berbeda. Setelah selesai makan, mereka segera beranjak untuk mencari Galang dan Dina. Baru beberapa meter berjalan, Cici melihat sekelebat bayangan seorang laki-laki berjalan menjauhi mereka. Itu ada orang. Kita tanya orang itu aja," usul Cici. Iya, ayo cepat kejar," teriak Fatih. Fatih dan Cici mengejar seorang laki-laki berperawakan tinggi besar. Laki-laki tersebut hanya memakai celana. Badannya dibiarkan terbuka. Sebetulnya, lelaki tersebut adalah salah satu prajurit kerajaan. Fatih dan Cici mengikuti laki-laki tersebut sampai ke sebuah tempat seperti aula zaman dulu. Bangunannya luas seperti istana kerajaan. Tiba-tiba, dua orang laki-laki mengikat tubuh Fatih dan Cici. Mulut mereka tutup dengan kain. Dua remaja tersebut dibawa menuju sebuah ruangan kosong. Setelah itu, dua laki-laki yang membawa Fatih dan Cici segera keluar dan menutup pintu ruangan. Mereka berdua berusaha melepas ikatan di tubuh mereka. Cici mulai kelelahan karena ikatan tali itu sangat kuat. Fatih masih tetap berusaha untuk membuka tali di tangannya. Akhirnya berhasil, dia segera membuka tali yang mengikat tubuh Cici. "Kita di mana nih?" bisik Cici. "Gue takut." "Sepertinya kita sekarang berada zaman dulu," ucap Fatih mengamati bangunan yang mengurung mereka. Ruangan tersebut sangat pengap, hanya ada satu ventilasi, itu pun sangat kecil. Fatih mengintip ke dalam lubang tersebut. Di luar berdiri banyak penjaga. Pakaian mereka sama seperti laki-laki yang membekap Fatih serta Cici. Di tangannya menggenggam seperti tongkat kayu. Ujungnya runcing dan terlihat tajam. Sepertinya
hanya bagian ujung yang terbuat dari besi. Tidak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Fatih dan Cici ketakutan. Tanpa sepatah kata, seorang lelaki dengan golok di tangan kanannya menggiring mereka untuk keluar. Fatih dan Cici menurut. Lelaki tersebut membawa Fatih dan Cici memasuki sebuah bangunan besar mirip istana. Di sepanjang jalan banyak prajurit berdiri dari samping kanan serta kiri. Ada juga patung berbagai macam bentuk. Tiba di istana, mereka disambut banyak orang. Namun tidak ada suara satupun kecuali langkah sepatu Fatih dan Cici. Di tengah istana duduk seorang laki-laki berperawakan tinggi besar. Wajahnya tampan, dia memakai mahkota emas. Kursi yang diduduki juga terbuat dari emas. Dua wanita duduk di samping kanan dan kirinya. "Selamat datang di istana kami," ucap laki-laki tersebut. Fatih dan Cici hanya celingukan. "Perkenalkan, saya Raja Erlangga." Laki-laki itu berdiri lalu menghampiri Fatih dan Cici. "Kalian mau apa datang ke istana saya?" tanya Raja Erlangga. Cici mengedipkan sebelah matanya agar Fatih yang menjawab pertanyaan Raja. "Kami tersesat, Raja," jawab Fatih. Badannya gemetar antara takut dan kebelet. "Apa yang kalian inginkan saat ini?" tanya Raja kembali. "Kami sedang mencari dua teman kami, Raja," jawab Fatih. "Sementara kalian aman di sini. Pengawal, bawa mereka ke ruang makan. Beri mereka berdua makanan yang enak-enak," perintahnya. "Dewi Laksmi, Dewi Sri, tolong temani mereka makan. Aku ada urusan," pinta Raja. "Fat, berarti kita benar-benar kembali ke zaman dulu dong. Aduh, bagaimana nih? Kalau kita kagak bisa pulang bagaimana?" bisik Cici. "Shh, lu diem aja dulu. Sementara kita ikuti aja apa kemauan mereka." Fatih dan Cici tiba di sebuah ruangan. Di tengahnya penuh dengan makanan yang sangat menggiurkan. "Silakan duduk, anak muda. Semoga kalian nyaman di tempat kami," ucap seorang wanita. Fatih dan Cici masih bengong. Dia bingung harus menjawab apa. "Perkenalkan, aku Dewi Laksmi dan ini Dewi Sri," ucap wanita itu menunjuk wanita di sampingnya. "Silakan duduk dan incipi hidangan ini," lanjut Dewi Laksmi. Fatih dan Cici segera duduk. Mereka berdua masih bingung antara makan atau tidak. Dewi Laksmi dan Dewi Sri sudah mengambil makanan. "Fat, kayaknya enak-enak makanan ini," ucap Cici. Dia memang tidak pernah tahan kalau melihat makanan yang terlihat menggoda. "Tunggu dulu, jangan dimakan," bisik Fatih. "Biasanya kalau kita makan makanan ini, kita tidak akan bisa kembali ke masa depan." "Terus gimana dong?" Fatih dan Cici terdiam lama. Mereka bimbang antara tetap makan dan menahan lapar. Orang tua Fatih selesai mandi. Mereka segera mencari Pak Cokro. Setelah ketemu, mereka kemudian mengelilingi candi untuk mencari Fatih dan kawan-kawannya. "Sepertinya anak kalian sudah dibawa para penghuni candi belahan," ucap Pak Cokro. "Bapak tahu dari mana?" tanya Pak Santo. "Firasatku berkata seperti itu," jawab Pak Cokro dengan mata tertutup. "Lalu kita harus bagaimana, Pak?" tanya Bu Surti. "Sebentar," ucap Pak Cokro. "Semoga anak-anak kita baik-baik saja ya," ucap Bu Surti cemas. "Ketemu," teriak Pak Cokro.